rumus. Berarti bisa tanpa rumus? Bisa, sangat bisa. Jadi simak baik-baik ya. Oke, yang pertama kita harus memahami apa itu garis singgung persekutuan luar. Oke, seret. Garis singgung persekutuan luar di sini saya singkat menjadi GSPL ya, biar menghemat tulisan jadi GSPL. Apa sih GSPL itu? Nah, di sini saya gambarkan garis singgung, berarti garis yang menyinggung. Persekutuan itu berarti bersama-sama. Di luar. Nah, misalkan di sini ada dua lingkaran, maka garis singgung persekutuan luar adalah seperti ini. Nah, ini adalah GSPL dan yang di bawah juga ada GSPL. Nah, ini kalau kita lihat bentuknya seperti apa ini? Nah, ini kan seringkali kita jumpai ya. Itu misalkan ada ini roda rantai dari sepeda. Ini kan juga termasuk contoh dari GSPL. Atau misalkan kalau Anda melihat mesin diesel itu juga gitu ada rongga-rongga gerigi seperti ini. Jadi itu merupakan contoh yang kita jumpai di GSPL. Nah, terkadang lingkarannya jauh atau mendekat ya atau berpotongan. Kalau ini namanya lingkarannya saling lepas. Jadi ada dua GSPL atas dan bawah. Nah, terkadang juga lingkarannya agak ke bawah, tadi kan ke atas. Tapi sama aja itu kan nanti itu juga GSPL. Ada juga yang mendekat seperti ini, ya ada juga yang semakin mendekat. Nah, ini namanya bersinggungan di luar. Nah, kemudian bentuk lagi kalau misalkan lingkarannya ini berpotongan, nah, nggak apa-apa tetap dia punya GSPL walaupun agak pendek tapi dia tetap punya GSPL. Nah, semoga bisa dipahami ya, yaitu adalah tentang konsep dari GSPL. Oke, ini juga bagaimana kalau sangat menjauh. Nah, oke, tetap dia punya GSPL. Nah, sekarang kita beralih ke bagaimana sih cara menghitung panjang GSPL itu. Oke, yang pertama kita akan kerjakan dengan cara tanpa rumus. Jadi, harapannya Anda itu sudah menguasai konsep dengan baik. Jadi, Anda tidak langsung menghafalkan rumus. Ngapain rumus dihafalkan ya? Yang pertama harus dipahami konsepnya dulu. Kalau Anda bisa memahami konsep, Anda nggak butuh rumus. Ya, rumus itu hanya mempercepat aja, untuk hanya selingan aja. Jadi, silakan dipahami konsep berikut ini. Kalau saya punya lingkaran O dan lingkaran P, nah, ini adalah GSPL. Nah, perlu diketahui sifat garis singgung yaitu selalu tegak lurus dengan jari-jari. Nah, oke. Yang ini OP ini bukan GSPL ya. OP itu adalah jarak kedua titik pusat, jarak antar titik pusat. Nah, perlu kita ketahui sifat garis singgung yaitu tegak lurus dengan jari-jari. Berarti kita tarik dari O ini, seret, ini pasti tegak lurus. Ini sifatnya ya. Dari P juga gitu, seret, ini juga tegak lurus. Itu merupakan sifat dari garis singgung. Oke, kalau kita lihat segi 4 ini saya namakan A di titik B. Segi 4 ABOP ini adalah segi 4 berbentuk apa? Nah, apakah persegi panjang? Apakah jejer genjang? Nah, jawabannya adalah ini yang biru ini adalah yang ungu ini merupakan trapesium siku, tapi dia itu bentuknya dibalik sehingga sedikit mengecoh kita. Nah, karena trapesium siku berarti kita menggunakan konsep trapesium. Seperti apa? Nah, ini kita sajikan contohnya. Dua lingkaran berjari-jari masing-masing 7 cm dan 2 cm. Adapun jarak kedua titik pusatnya adalah 13 cm. Tentukan panjang GSPL-nya. Oke, ini panjang jari-jari masing-masing. Yang besar ini 7 ya, yang ini 2. Terus jarak kedua titik pusatnya 13. Oke, ini kita pindah aja yang ungu ini biar kelihatan ya. Kita pindah aja. Nah, kayak gini. Kita pindah ke sini. Terus kita balik aja ya biar kelihatan trapesiumnya. Ini 2, ya ini. Kita balik aja. Seret. Nah, ini kan jelas. Ini kan merupakan trapesium siku-siku yang sudah kita pelajari di SD maupun di kelas 7. Oke. Ini 2 cm, ini 13, ini 7. Ditanya GSPL. Cara mencari GSPL bagaimana? Itu kita tarik dari sini ke sini, seret. Tarik garis, seret. Nah, karena tarik garis, pasti yang ini ke sini itu panjangnya adalah sama dengan yang di atas. Berapa? 2 cm. Nah, yang kecil ini berapa? 5 cm. Loh, kok tahu kalau 5? Ya kan kalau ditotal kan 7.
Jadi sisanya ya, ini 2, ini 5. Nah, setelah itu maka akan terbentuk segitiga ini, ya kan? Perhatikan segitiganya, karena segitiga ini kan segitiga siku-siku, berarti ada triknya. Nah, triknya adalah gunakan triple Pythagoras. Triple Pythagoras sebetulnya banyak sekali, cuman yang sering kali keluar di SMP itu ya ada 4 ini yang kalau saya amati ya, yaitu 3, 4, 5 dan kelipatannya. Kelipatannya maksudnya apa ya? Contoh 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9, 12, 15 dan seterusnya. Nah, ini juga 5, 12, 13, 7, 25, 8, 15, 17. Dan ini tolong Anda hafalkan. Ya, kenapa? Ini seringkali digunakan di materi kelas 8, GSL, bangun ruang, dan sebagainya ini sering digunakan. Oke, next kita kembali ke bangun trapesium ini. Nah, ini kalau misalkan kita pecah segitiganya kayak gini, berarti yang lurus ini adalah segitiga. Sorry, yang lurus ini merupakan GSPL. Nah, GSPL-nya ketemu 12 cm. Loh kok bisa? Loh kok tahu? Yaitu dari ini loh. Ini kita lihat ini 5, ini 13. Maka yang tengah adalah 12 cm. Jadi, kalau dilihat dari gambarnya, jarak kedua titik pusat itu merupakan sisi yang paling panjang. Jadi ini 5, ini 13. GSPL itu 12. Karena pasangannya ada 5, 12, 13. Nah, ini cukup cepat caranya, tidak usah menghitung ya. Kita hanya melihat triple saja. Sehingga saran saya Anda menghafalkan ini karena itu adalah untuk menggunakan trik yang sangat cepat daripada Anda menggunakan rumus. Oke, contoh lagi. Nah, terkadang itu bentuknya tidak seperti yang ini kalau ini kan sudah kelihatan jelas ini merupakan trapesium. Karena lingkaran yang kecilnya agak ke atas. Tapi terkadang itu lingkarannya agak ke bawah sehingga mengecoh kita bahwa itu adalah trapesium. Tapi tidak masalah, tetap itu adalah trapesium meskipun kelihatannya agak miring, tapi nggak apa, ini kan siku-siku. Oke, ada gambarnya nggak ada keterangannya. 10 itu 3 ini 25. Caranya sama, kita pindah aja ya, seret. Maka ini kan 3, ini 10, ini 25, ini yang paling panjang 25. Nah, ini kita caranya yaitu kita tarik garis, maka yang di sini adalah 3. Yang ini berapa? 7. Loh kok bisa 7? Ya, kan sisanya. Kalau ditotal kan 10 ya. Sekarang kita lihat dari segitiga ini, 7, 25. Maka yang kuning berapa? Kan yang kuning kan sama dengan yang ini, sama dengan GSPL. Yang kuning berapa? Nah, yang kuning itu adalah 7, 25. Ingat triple. Mana yang 7 sama 25? Oke, ini 7, 24, 25. Berarti GSPL-nya adalah 24 cm. Nah, cukup mudah kan? Oke, sekarang kita akan bandingkan dengan cara rumus ya, rumus. Kita juga perlu selingan cara lain selain seperti ini, biar jaga-jaga. Tapi sebelumnya kita akan praktekkan di tabel ini. Kalau Anda bisa mengerjakan ini semuanya dengan cara cepat, dengan cara triple tadi, ya otomatis Anda sudah menguasai, sudah lulus untuk bab ini. Diketahui nomor 1, ini nomor 1. Jari-jari besarnya 12, berarti OB 12. Jari-jari kecil tuh PA ya. Ditanya GSPL. Untuk mengerjakan GSPL, kita perlu mencari R besar kurangi R kecil. Selisih jari-jari besar dengan jari-jari kecil. Nah, ini 12, ini 4 ya. Yang pertama, ini saya cantumkan ini harapannya biar Anda hafal. Oke, R min R berarti 12 kurangi 4 berapa? 8. 8,17 berarti cari di triple yaitu 15 sehingga ketemunya 15 cm. Lanjut, ini 13 sama 3 dikurangi kan, berarti 10. 10,26 mana? Enggak ada 10, gimana? Nah, kalau kelihatannya tidak ada, maka ini tolong dikecilkan ya. 10 sama 26 kan bisa dikecilkan, dibagi 2 ya. 10 sama 26. 10 bagi 2, 5. 26 bagi 2, 13. Berarti 5 sama 13. Mana ya? Oh, ini 5 sama 12. 13. Nah, berarti ini harusnya adalah berapa? 12. Bukan. Yaitu 12 dikali 2. Kok tahu? Iya, kan
tadi kan dikali 2, ini 5 kali 2 kan 10. 13 kali 2 kan 26. Berarti ini 12 kali 2 dong, 24. Lanjut nomor 3, 10 kurangi 1, 9. Nah, 9 nggak ada ini, 9 sama 15. Berarti caranya kita kecilkan aja, 9 sama 15 bagi berapa? Dibagi 3 ya. 9 bagi 3 ya 3, 15 bagi 3 ya 5. Kita cari 3 sama 5, berarti ini kan 3, 5. Berarti ini adalah 4 kan? Nah, bukan 4, tapi 4 dikali 3. Kan sama-sama dikali 3-nya. Berarti 4 kali 3 yaitu 12. Lanjut nomor 4 di sini ditanyakan adalah jarak kedua titik pusat. Berarti yang paling panjang, tapi tidak masalah ya. Kita cari ini 8 kurangi 3 berapa? 5. Nah, 5 sama 12 berarti ini pasangannya yang paling panjang kan 13. Ini 13 cm. Lanjut nomor 5 ini 11 sama 4. 11 kurangi 4 7. 7 24 berarti mana? 25. Oke, jawabnya 25. Cukup singkat, simpel, dan cepat sekali kalau Anda menggunakan triple Pythagoras seperti ini. Anda akan agak lama kalau menggunakan rumus, tapi rumus tetap kita pelajari biar mendapatkan cara yang lain. Contoh. Sekarang kita akan masuk ke rumus menghitung panjang GSPL. Ini R besar, ini R kecil, ini GSPL, ini jarak titik pusat. Rumusnya adalah kayak gini. Nah, kelihatan ribet kan rumusnya ya. GSPL sama dengan akar OP kuadrat min R kurangi R pangkat 2. Apa OP itu? OP itu adalah panjang garis singgung. GSPL itu panjang garis singgung lulusan luar. OP jarak kedua titik pusat, R besar, R kecil. Nah, terkadang itu tidak OP ya, tapi MN atau apa yang jelas jarak kedua titik pusat ininya. Lanjut. Contoh, hitunglah panjang GSPL pada gambar berikut. Ini R besarnya 10, R kecilnya 3, jarak kedua titik pusatnya 25. Kita masukkan di rumus, kayak gini. OP itu 25 pangkat 2, R-nya 10, 10 kurangi 3. Nah, ini 25 pangkat 2, berarti kita harus tahu 25 kuadrat itu berapa ya. 10 kurangi 3, 7 ya. 25 pangkat 2 berapa? Nah, ini harus tahu kalau rumus ini. 625, 7 pangkat 2, 419. Terus dikurangi, berapa? 576. Dan Anda juga harus hafal akar ini, akar 576 berapa ya. Jadi nggak nanya rumusnya seperti ini, harus hafal kuadrat, harus hafal akar, seperti itu. Sehingga ya, kalau Anda cari, maka ketemunya adalah 24 cm. Ya, baik, semoga bisa dipahami. Oke, cukup sekian untuk pelajaran kita kali ini, cukup singkat dan semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya doakan semoga sukses. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda agar berbagi kebaikan. Mohon maaf jika kurang jelas atau ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.